Selamat datang dan selamat mendengarkan Sirah Nabawiyah episode ke-33 tentang kehidupan di Madinah. Periode Madinah dapat dibagi menjadi 3 tahapan masa, yaitu yang pertama, tahapan peletakan dasar-dasar masyarakat Islam serta konsolidasi dakwah Islamiyah. Tahapan ini banyak diwarnai guncangan dan cobaan. Banyak sekali rintangan yang muncul baik dari dalam ataupun luar, di mana kaum musyrikin tetap ingin bumi hanguskan akar dakwah Islamiyah di Madinah. Tahap ini berakhir sampai dikukuhkannya perjanjian Hudaybiyah pada Zulqa'dah 6 Hijriah. Kemudian yang kedua, tahapan perdamaian dengan musuh terbesar, yaitu orang kafir Quraisy di Mekah. Pada tahap ini juga ditempuh jalan untuk menyebarkan dakwah Islamiyah kepada para raja agar masuk Islam. Tahap ini berakhir dengan sampai terjadinya Fathu Mekah pada Ramadan 8 Hijriah. Dan yang ketiga, tahapan ketika manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Tahap ini terus berlangsung sampai tiba waktu wafatnya Rasulullah pada Rabiul Awal 11 Hijriah. Kemudian akan dibahas tentang kondisi di Madinah yang masih labil ketika hijrah. Mana hijrah bukan sekedar upaya melepaskan diri dari cobaan dan cemoohan semata, tetapi juga dimaksudkan sebagai batu loncatan untuk mendirikan sebuah masyarakat baru di negeri yang aman. Karena itu, setiap muslim yang mampu wajib ikut andil dalam usaha mendirikan negara baru ini, harus mengerahkan segala kemampuannya untuk menjaga dan menegakkannya. Tidak dapat disangsikan bahwa Rasulullah adalah pemimpin, komandan, dan pemberi petunjuk dalam menegakkan masyarakat ini. Semua krisis dikembalikan kepada beliau tanpa ada yang menentangnya. Manusia yang beliau hadapi di Madinah bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Keadaan yang satu berbeda jauh dengan yang lain, dan beliau juga harus menghadapi berbagai problem yang berbeda ketika menghadapi masing-masing kelompok. 3 kelompok ini adalah: yang pertama, sahabat-sahabat yang suci, mulia, dan baik. Yang kedua, orang-orang musyrik yang sama sekali tidak mau beriman kepada beliau, yang berasal dari berbagai kabilah di Madinah. Yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Yang pertama, kelompok pertama, berbagai masalah yang dihadapi Nabi bersama para sahabat dengan kondisi kehidupan di Madinah berbeda dengan kondisi mereka di Mekah. Sekalipun mereka diikat dengan satu kalimat dan menuju satu tujuan yang telah disepakati, hanya saja mereka berpencar-pencar di berbagai keluarga, ditekan, dilecehkan, dan diusir. Mereka tidak memiliki kekuasaan macam apapun. Kekuasaan ada di tangan musuh mereka. Kaum muslimin tidak mampu mendirikan satu masyarakat Islam yang baru dengan bahan baku yang sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat manusia macam apapun di dunia ini. Karena itu, kita melihat beberapa surat Makkiyah hanya berkisar pada masalah dasar-dasar Islam, syariat-syariat yang pengamalannya bisa dilaksanakan secara individual, anjuran kepada kebajikan, kebaikan, akhlak yang mulia, penjauhan keburukan, dan kehinaan. Sementara itu, saat di Madinah, kekuasaan mutlak berada di tangan mereka sejak hari pertama, dan tak seorang pun yang berkuasa atas mereka. Maka sudah saatnya bagi mereka untuk menghadapi berbagai masalah peradaban dan kemajuan, penghidupan dan ekonomi, politik dan pemerintahan, perdamaian dan perang, pemilihan antara yang halal dan haram, ibadah dan akhlak, serta berbagai masalah kehidupan yang lain. Sudah tiba saatnya bagi mereka untuk membentuk masyarakat Islam yang baru, masyarakat Islami yang berbeda dengan masyarakat jahiliyah di sepanjang periode sejarah, yang berbeda dengan masyarakat manapun di dunia ini, dan menjadi teladan bagi dakwah Islam dengan berbagai bentuk rintangan, siksaan, dan tantangan yang dihadapi kaum muslimin selama 10 tahun. Tidak dapat diragukan, pembentukan suatu masyarakat yang ideal seperti ini tidak mungkin dilakukan hanya dalam jangka waktu 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun saja, tetapi membutuhkan waktu yang relatif lama agar ketetapan-ketetapan syariat, hukum, pengetahuan, pendidikan, dan pelaksanaannya bisa menjadi sempurna dengan melalui beberapa tahapan secara berjenjang.
Allah sudah cukup dengan ketetapan syariatnya, sedangkan Rasulullah siap melaksanakannya, memberi petunjuk dan mengajari orang-orang muslim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Para sahabat menerima beliau dengan sepenuh hati untuk melaksanakan hukum-hukumnya dengan senang hati. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Rincian tentang masalah tersebut kurang tepat bila kami bahas secara panjang lebar di dalam buku ini. Kami batasi sekedar kebutuhan saja. Itulah masalah paling besar yang harus dihadapi Rasulullah dalam kaitannya dengan orang-orang muslim. Dalam lingkup yang lebih luas, inilah yang dimaksud dakwah Islam dan risalah Muhammad. Tetapi permasalahannya tidak sebatas sampai di situ saja. Masih banyak masalah lain yang perlu dituntaskan dengan cepat. Kaum muslimin meliputi dua kelompok. Satu kelompok hidup di tempat tinggalnya, di rumah, dan dengan harta bendanya. Tidak banyak yang mereka butuhkan selain itu, kecuali jaminan keamanan. Mereka adalah orang-orang Ansor. Sebenarnya di antara mereka ada permusuhan sejak dahulu, tepatnya antara Aus dan Khazraj. Kini di samping mereka ada kelompok lain, yaitu orang-orang Muhajirin yang keadaannya berbeda dengan Ansor. Mereka mencari selamat dengan pergi ke Madinah. Tanpa ada tempat untuk berteduh, tidak ada lapangan kerja untuk penghidupannya, tidak memiliki harta untuk mempertahankan hidupnya. Sementara jumlah mereka juga tidak sedikit. Bahkan hari demi hari jumlah mereka semakin bertambah. Karena hijrah telah disyariatkan bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana yang diketahui, Madinah bukan termasuk daerah yang memiliki kekayaan yang melimpah, maka tidak jarang kondisi ekonominya amat labil. Sementara pada saat itu seluruh kekuatan yang memusuhi Islam memboikot hubungan ekonomi, sehingga pemasukan dari luar semakin menipis. Kelompok kedua, mereka adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah di Madinah. Mereka tidak mampu berkuasa atas orang-orang muslim. Di antara mereka ada pula yang dirasuki keraguan-raguan untuk meninggalkan agama nenek moyangnya. Namun mereka tidak pernah berpikir untuk memusuhi Islam dan pemeluknya. Tak seberapa lama kemudian mereka pun masuk Islam dan melepaskan agamanya sebelumnya. Sebenarnya di antara mereka ada yang menyimpan dendam kesumat terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Namun mereka tidak berani menyatakannya. Bahkan mereka terpaksa menampakkan kecintaan dan kesukaan karena beberapa pertimbangan. Tokoh kelompok ini adalah Abdullah bin Ubay. Sebelum itu, tepatnya seusai perang Bu'ats, sebenarnya Aus dan Khazraj sudah sepakat untuk mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah berpikir untuk mengangkat seseorang sebagai pemimpin. Bahkan untuk maksud ini mereka sudah merancang mahkota untuk disematkan di kepalanya sebagai wujud pengangkatan dirinya sebagai raja dan pemimpin bagi Aus dan Khazraj. Tetapi sebelum dia sempat menjadi raja bagi seluruh penduduk Madinah, tiba-tiba impian itu kandas oleh kedatangan Rasulullah dan kaumnya sendiri berpaling darinya, berpindah ke Rasulullah. Karena itu, dia melihat Rasulullah sebagai orang yang telah merampas kerajaan yang sudah tampak di depan mata. Tidak heran jika kemudian dia menyimpan kebencian terhadap beliau, karena dia melihat beberapa pertimbangan yang tidak mendukungnya untuk bergabung dengan beliau. Apalagi beliau tidak memberi kesempatan kepada seseorang untuk mengeruk kepentingan dunia. Dia pun hanya bisa menyimpan kekufuran di dalam batinnya. Karena itulah, setiap ada kesempatan untuk melancarkan tipu daya terhadap Rasulullah dan kaum muslimin, ia tidak pernah menyia-nyiakan. Sementara itu, rekan-rekannya yang dulu mengharapkan kedudukan, tentu dalam kerajaannya juga ikut mendukung rencana-rencananya. Maka kaum muslimin yang lemah pikirannya, dia pergunakan sebagai alat
untuk memuluskan segala rencananya. Kemudian kelompok ketiga, mereka adalah orang-orang Yahudi. Saat mereka mendapat tekanan dari bangsa Asyur dan Romawi, mereka berpihak kepada orang-orang Hijaz, walaupun sebenarnya mereka adalah orang-orang Ibrani. Namun, setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, mereka hidup ala Arab, berbahasa Arab, dan mengenakan pakaian Arab pada umumnya, sehingga nama kabilah dan nama-nama mereka juga menggunakan nama Arab. Mereka juga menikah dengan orang-orang Arab. Meski demikian, mereka tetap menjaga fanatisme ras mereka sebagai orang-orang Yahudi dan tidak menyatu dengan bangsa Arab secara total. Bahkan, mereka masih membanggakan diri sebagai bangsa Yahudi dan melecehkan bangsa Arab dengan menyebut mereka sebagai orang-orang Ummiyin, alias orang-orang yang jalang, buas, buta huruf, hina, dan terbelakang. Dalam pandangan mereka, harta bangsa Arab boleh mereka ambil sesuka hati. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Wa min ahlil kitabi man ing ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik, wa minhum man ing ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik, illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyyin sabil wa yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun." Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 75. Mereka tidak terlalu berhasrat untuk menyebarluaskan agamanya, karena menteri agama mereka tidak lebih dari ramalan nasib, sihir, mantra, hembusan pada buhul, dan semisalnya. Karena itu, mereka membual sebagai orang-orang yang memiliki ilmu, keutamaan, kelebihan, dan kepeloporan dalam kehidupan spiritual. Mereka pintar mencari berbagai sumber penghidupan dan mata pencaharian. Perputaran bisnis biji-bijian, kurma, homer, dan kain ada di tangan mereka. Mereka mengimpor kain, biji-bijian, homer, serta mengekspor kurma. Selain itu, banyak pekerjaan lain yang mereka tekuni. Mereka mengambil keuntungan sekian kali lipat dari orang-orang Arab secara keseluruhan dan juga menerapkan riba. Mereka biasa memberi pinjaman uang kepada para pemimpin dan pemuka Arab, agar para pemimpin itu memberikan pujian kepada mereka lewat syair-syair, hingga mereka menjadi tersohor di masyarakat karena mengucurkan dana yang banyak. Setelah itu, mereka mengambil tanah dan kebun para pemimpin itu sebagai jaminan, dan beberapa tahun kemudian tanah-tanah itu menjadi milik mereka jika utang tidak dilunasi. Mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang suka menyebarkan isu dan kerusakan, angkuh bersekongkol, memicu peperangan dan permusuhan di antara berbagai kabilah yang berdekatan dengan mereka, mengadu domba di antara mereka dengan cara-cara yang licik dan terselubung, tanpa disadari sedikitpun oleh kabilah-kabilah itu, sehingga kabilah yang satu dengan yang lain terus-menerus dilanda peperangan. Jika bara peperangan itu mulai padam, mereka meniup-niupnya lagi, lalu menonton peperangan yang berkecamuk di antara sesama bangsa Arab sambil duduk dengan tenang. Karena orang-orang Yahudi itu menerapkan bunga yang tinggi atas pinjaman yang diberikan, maka orang-orang Arab tidak sanggup lagi melanjutkan peperangan karena kesulitan dana. Dengan cara ini, orang-orang Yahudi bisa meraup dua keuntungan sekaligus. Dapat menjaga eksistensi mereka, menerapkan pasar riba untuk mengambil keuntungan berlipat-lipat, sehingga mereka bisa menumpuk kekayaan yang melimpah. Di Madinah, mereka mempunyai 3 kabilah yang terkenal, yaitu yang pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, dan yang ketiga Bani Quraizoh. 3 kabilah inilah yang membangkitkan peperangan antara Aus dan Khazraj sejak dahulu. Mereka juga mempunyai andil dalam perang Bu'ats, karena masing-masing berkomplot dengan sekutunya. Rasulullah tidak bisa berharap banyak dari orang-orang Yahudi ini, karena mereka memandang Islam dengan mata kebencian dan kedengkian. Pasalnya, beliau tidak berasal dari ras mereka.
sehingga gejolak fanatisme rasial yang telah menguasai hati mereka menjadi terang. Di sisi lain, dakwah Islam senantiasa mampu menyatukan hati manusia, memadamkan api kebencian dan permusuhan, mengajak kepada penepatan janji dan memegang amanat dalam keadaan bagaimanapun, membatasi pada makan yang halal dan pencarian harta yang baik. Artinya, semua kabilah Arab di Yasrib bersatu karena Islam. Bila demikian kondisinya, cakar Yahudi tentu akan tumpul dan aktivitas bisnis mereka pasti akan mengalami kegagalan. Mereka tidak bisa lagi menguruk pemasukan dari pasar riba yang selama itu menjadi sumber kekayaan mereka. Bahkan boleh jadi kabilah-kabilah Arab itu akan bangkit, lalu memperhitungkan harta riba yang pernah diambil Yahudi, dan menuntut kembali tanah yang pernah lepas ke tangan bangsa keturunan kera tersebut. Orang-orang Yahudi sudah memprediksi segala kemungkinan tersebut sejak melihat bahwa dakwah Islam hendak memusatkan kegiatannya di Yasrib. Karena itu, mereka memendam permusuhan yang menggelegak terhadap Islam dan Rasulullah. Sejak beliau masuk Yasrib, sekalipun mereka tidak berani menampakkannya, kecuali setelah sekian lama. Hal ini bisa diketahui secara jelas seperti yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dari Ummul Mukminin Sofiyah. Ibnu Ishaq menuturkan, aku meriwayatkan dari Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Dia berkata, aku adalah anak yang paling disayangi oleh ayah dan pamanku, Abu Yasir. Setiap aku bertemu, mereka berdua pasti menggendongku dan melepaskan anak lain yang sedang digendongnya. Ketika Rasulullah tiba di Madinah dan singgah di Quba di Bani Amr bin Auf, maka ayahku, Huyai bin Akhtab, dan pamanku Abu Yasir bin Akhtab pergi ke sana pada malam hari. Keduanya tidak kembali kecuali setelah matahari terbenam pada keesokan harinya. Mereka berdua terlihat malas, loyo, tak bersemangat, dan jalannya pelan-pelan. Aku segera menghampiri mereka berdua seperti biasanya. Namun, demi Allah, tak seorang pun di antara mereka berdua yang mau menoleh ke arahku. Mereka terlihat murung. Kudengar, pamanku bertanya kepada ayahku, apakah benar dia orangnya? Ayahku menjawab, demi Allah, memang dia. Apakah engkau yakin? Ya. Apa yang engkau pikirkan tentang dirinya? Demi Allah, aku akan memusuhinya sepanjang hidupku, jawab ayahku. Kisah ini juga dikuatkan oleh riwayat Al-Bukhari tentang keislaman Abdullah bin Salam. Ia sebelumnya merupakan ulama Yahudi yang tersohor. Ketika mendengar kedatangan Rasulullah di Madinah, dia cepat-cepat menemui beliau dan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak bisa dipahami kecuali oleh seorang nabi. Maka ketika mendengar jawaban-jawaban yang disampaikan beliau, seketika itu pula dia masuk Islam. Ia kemudian berkata, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang suka mendustakan. Jika mereka tahu aku sudah masuk Islam sebelum engkau bertanya kepada mereka, tentu jawaban mereka pasti berbeda dengan apa yang mereka dapatkan ketika mereka masih berada di hadapanmu. Maka Rasulullah mengirim utusan hingga akhirnya beberapa orang Yahudi datang kepada beliau. Sementara itu, Abdullah bin Salam bersembunyi di dalam rumah. Beliau bertanya, bagaimana kedudukan Abdullah bin Salam di tengah kalian? Mereka menjawab, dia adalah orang yang paling banyak ilmunya di antara kami, dan anak dari orang yang paling banyak ilmunya di antara kami. Dia adalah orang yang paling baik di antara kami, dan anak dari orang yang paling baik di antara kami. Dalam redaksi lain disebutkan, dia adalah pemimpin kami dan anak dari pemimpin kami. Dalam redaksi lainnya lagi disebutkan, dia adalah orang yang paling baik di antara kami dan anak dari orang yang paling baik di antara kami, orang yang paling mulia di antara kami dan anak dari orang yang paling mulia di antara kami. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, apa pendapat kalian jika dia masuk Islam? Itu tidak mungkin terjadi, jawab mereka 2 atau 3 kali. Lalu Abdullah bin Salam menampakkan diri sambil berkata, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Sesungguhnya dia datang dengan kebenaran. Kau dusta, kata mereka. Itulah pelajaran dan pengalaman pertama yang diterima oleh Rasulullah dalam menghadapi orang-orang Yahudi pada hari pertama beliau memasuki Madinah. Semua itu merupakan gambaran kondisi di dalam Madinah. Sedangkan dari luar, maka kekuatan terbesar yang memusuhi Islam adalah dari pihak Quraisy. Kaum muslimin
sudah memiliki pengalaman selama 10 tahun ketika mereka berada di bawah kekuasaan Quraisy. Segala bentuk tekanan, penyiksaan, intimidasi, pemboikotan, kesewenang-wenangan, dan penindasan sudah pernah mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Kemudian ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka merampas tanah, rumah, dan harta benda orang-orang yang berhijrah tersebut. Mereka juga memisahkan seseorang dengan istri dan keluarganya. Bahkan tidak jarang keluarganya disiksa. Tidak berhenti sampai di sini saja. Mereka juga bersekongkol untuk membunuh Rasulullah serta memupus dakwah beliau. Namun usaha mereka untuk melaksanakan persekongkolan tersebut gagal total. Ketika kaum muslimin benar-benar sudah bisa menyelamatkan diri dan pindah ke daerah yang jauhnya 500 km dari Mekah, orang-orang Quraisy menggunakan sarana politik untuk mencapai keinginannya. Ini karena mereka terpandang dalam urusan keduniaan dan kepemimpinan. Mereka menetap di tanah suci dan berdampingan dengan Baitullah, dan sekaligus sebagai pengelolanya. Mereka membujuk orang-orang musyrik di seluruh jazirah Arab agar mau memusuhi penduduk Madinah, sehingga Madinah merupakan wilayah yang terkucil dan tidak mendapatkan masukan dari luar. Sementara pada saat yang sama, jumlah orang-orang yang datang ke sana semakin bertambah. Suasana perang sudah membayang di depan mata dan hampir bisa dipastikan akan meletus antara para penduduk Mekah yang sewenang-wenang dan kaum muslimin di negerinya yang baru. Adalah sebuah kebodohan bila kaum muslimin yang dizolimi justru harus dibebani dengan permusuhan seperti itu. Sudah selayaknya kaum muslimin mengambil kembali harta orang-orang musyrik yang sewenang-wenang itu, karena dahulu mereka telah merampas harta kaum muslimin. Sudah sepantasnya kaum muslimin menguasai orang-orang musyrik itu, karena dahulu mereka telah menguasai kaum muslimin. Seharusnya orang-orang musyrik yang sewenang-wenang itu mendapatkan balasan yang setimpal. Dengan cara ini, mereka tidak lagi mempunyai kesempatan untuk menindas kaum muslimin. Inilah beberapa masalah yang dihadapi Rasulullah ketika tiba di Madinah dengan kapasitas beliau sebagai Rasul, pengajar, pembimbing, dan komandan pasukan. Rasulullah telah melaksanakan tugas risalah dan kepemimpinan di Madinah, berbuat lemah lembut dan penuh kasih sayang, atau sebaliknya, tegas dan keras terhadap pihak-pihak yang memang harus mendapat perlakuan seperti ini. Namun, tidak dapat diragukan, kelembutan sikap beliau jauh lebih dominan daripada kekerasan, sehingga hanya dalam jangka waktu beberapa tahun saja, banyak orang yang masuk Islam. Pembaca akan mendapatkan penjelasan mengenai masalah ini dalam uraian selanjutnya.